Mari kita bicara tentang Turki Utsmani. Pada 3 Maret 1924, Majelis Agung Nasional Turki secara resmi membubarkan Kesultanan Turki Utsmani. Ini menandakan berakhirnya kekhalifahan Islam terakhir, yang telah berdiri dan bertahan lebih dari 600 tahun lamanya. Sebuah kerajaan yang di masa jayanya sangat disegani dan punya pengaruh besar, baik di timur maupun di barat. Dan dibanding dengan kekhalifahan Islam sebelumnya, ia memiliki beberapa keunikan tertentu. Pertama, dan ini yang paling legendaris teman-teman, ia memenuhi nubuah Nabi Muhammad SAW tentang penguasaan Konstantinopel. Kemudian ia memiliki wilayah yang sangat besar di wilayah Eropa Timur maksud saya. Dan terakhir, ia didirikan dan dipimpin bukan oleh orang-orang Arab, tapi oleh orang-orang non-Arab, yaitu orang Turki. Pertanyaannya teman-teman, kenapa kerajaan sekuat itu, yang sudah bertahan ratusan tahun lamanya, yang sudah menghadapi onak dan duri dalam perjalanan waktu, kemudian runtuh? Ini runtuh secara dramatis, bahkan tragis. Apa sih yang terjadi sebenarnya? Nah, pada video ini kita akan telusuri sejarah keruntuhan dari kekhalifahan Turki Utsmani. Oke teman-teman, sekedar mengingatkan, jangan lupa memulai hari dengan rasa syukur di hati. Dan jangan lupa juga, tolong subscribe dan klik tombol like-nya. Oke teman-teman, mari kita mulai. Proses yang mengubah Turki Utsmani yang perkasa ini menjadi orang sakit di Eropa sangat bertahap dan sangat lambat. Sehingga selama proses itu berjalan, tidak ada yang menyadarinya. Dimulai dengan pedagang Venesia yang pada abad ke-16 bolak-balik membeli bahan baku di wilayah Utsmani seperti logam lentur, minyak daging, dan lain-lain. Ini adalah bisnis yang sangat menguntungkan saat itu. Dan pada abad ke-17, bukan hanya dilakukan oleh orang Venesia, tetapi juga oleh orang Prancis, Inggris, Jerman, Belanda, dan pedagang Eropa lainnya. Mereka melakukan perjalanan ke Turki, lalu membeli bahan mentah dengan emas Amerika. Sehingga dengan emas Amerika itu, pedagang Eropa selalu bisa mengalahkan para pedagang Turki. Dan ini kemudian membuat ekonomi Utsmani menjadi rumit. Ia semacam merkantilisme yang dikendalikan oleh negara, di mana ada serikat pengusaha yang menghasilkan produk tertentu, tetapi produk, jumlah produk, dan bahkan harga produk sudah ditentukan oleh negara. Hal ini pada dasarnya dilakukan untuk menghindari inflasi. Nah, setelah beberapa dekade teman-teman, pengusaha lokal mulai kehilangan produktivitas mereka, disebabkan semakin sedikit bahan mentah yang tersedia untuk menghasilkan produk, karena para pedagang Eropa sudah memborong sebagian besar dari bahan mentah tersebut. Otoritas Turki kemudian melindungi produksi domestik mereka dengan cara melarang orang Eropa membeli bahan baku strategis. Dan apa yang dilakukan orang ketika bisnis mereka yang menguntungkan dilarang? Pasar gelap. Iya, mereka membentuk pasar gelap, di mana harga menjadi lebih mahal, tapi keuntungan lebih menggiurkan. Kelompok pengusaha pasar gelap pun muncul. Lalu apa dampak pasar gelap ini bagi masyarakat? Korupsi. Karena pengusaha pasar gelap harus menyogok pejabat untuk melancarkan bisnis mereka. Lama-kelamaan ini membentuk kelompok pengusaha lain, yaitu birokrat penerima suap. Disebabkan ketidakmampuan Turki Utsmani untuk memproduksi barang-barang, kelompok kaya kemudian hanya bisa membelanjakan uang mereka untuk produk-produk Eropa. Dan ini menyediakan pasar baru bagi para pedagang Eropa, yaitu orang-orang kaya Utsmani, pembeli produk-produk mewah dari Eropa. Nah, saat itu yang tampak adalah Turki Utsmani sedang mekar dengan kekayaan. Tapi sebenarnya para pedagang Eropa lah yang menghasilkan semua uang. Karena pedagang Venesia, Spanyol, dan Belanda lah yang menjual produk-produk mewah mereka ke masyarakat lokal.
Pengusaha Turki tidak lagi berproduksi, malah mereka mengkonsumsi. Sementara itu, begitu banyaknya produk-produk bernilai tinggi yang membanjiri pasar, membuat inflasi naik. Dan ini menjadi beban lain bagi perekonomian. Seperti yang kita tahu, yang paling dirugikan dengan inflasi adalah orang-orang dengan pendapatan tetap. Dan satu-satunya kelompok dengan pendapatan yang tetap di Turki Utsmani saat itu adalah birokrat dan pejabat pengadilan. Birokrat dan pejabat pengadilan yang jumlahnya semakin membengkak ini lalu menambah penghasilan mereka dengan menerima lebih banyak suap. Dan dengan demikian, merusak pekerjaan administrasi, pelayanan publik, dan hukum negara. Tapi, ngomong-ngomong, seperti familiar ya, suasana ini. Dengan pola itu, secara alamiah pejabat pengadilan justru menghambat peluang ekonomi, kecuali jika diberikan suap. Padahal seharusnya mereka memfasilitasi. Dan ini menyebabkan inefisiensi administrasi yang semakin luas di Turki Utsmani. Untuk melawan korupsi di pengadilan, negara kemudian menaikkan gaji. Tetapi karena tidak ada pendapatan yang nyata dalam ekonomi, otoritas Utsmani kemudian hanya mencetak uang tanpa pijakan ekonomi yang kuat. Sebagai imbalannya, ia justru meningkatkan inflasi lebih jauh. Pada akhirnya, upaya otoritas Utsmani untuk membasmi korupsi dan mendorong efisiensi perlahan justru semakin memperburuk masalah dan situasi. Nah, sementara kemunduran ekonomi terjadi, proses lain terbentuk. Pasukan elit Janissary berubah secara bertahap menuju aristokrasi. Janissary ini adalah anak-anak Kristen yang diislamkan, lalu dibesarkan dengan pendidikan terbaik, dan mereka kemudian menjadi pasukan elit, kekuatan tempur utama, tulang punggung kekuatan militer Turki Utsmani. Tetapi Janissary ini, teman-teman, tidak diizinkan untuk menikah atau memiliki anak, dan mereka juga tidak diizinkan untuk memegang posisi resmi. Pembentukan dan keberadaan Janissary ini sebenarnya adalah salah satu keberhasilan Turki Utsmani di masa-masa awal. Karena ia dibentuk berdasarkan konsep rekrutmen yang memungkinkan darah baru untuk memasuki administrasi. Dikelola dengan meritokrasi untuk meminimalisir pengaruh aristokrasi. Tapi belakangan, ketika orang Eropa mulai beralih ke plutokrasi, orang Turki justru bergerak menuju aristokrasi. Janissary yang sukses lalu menikah dan menjadi penasihat tingkat tinggi. Dan seperti dalam tradisi aristokrasi, komandan dan pemimpin masa depan direkrut dari keluarga bangsawan. Mereka tidak lagi bergantung pada keterampilan dan potensi seseorang. Akibatnya, kepemimpinan Utsmani menjadi semakin berwawasan sempit. Efisiensinya melemah, kurang efektif, dan menambah kemunduran ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam perjalanan beberapa abad, teman-teman, orang-orang Turki telah berubah dari orang-orang produktif yang efisien menjadi masyarakat birokrat yang korup, serta pengusaha pasar gelap yang menguras produksi domestik dan efisiensi kesultanan. Jaringan yang kompleks ini merangkai dan membentuk dirinya selama beberapa abad. Dan saat bentuknya semakin jelas, orang-orang Turki baru tahu apa yang sedang terjadi. Mereka telah menjadi orang sakit di Eropa. Kemudian Perang Dunia Pertama terjadi. Rusia bergabung dengan Inggris dan Prancis, membentuk persekutuan yang dikenal sebagai Entente atau Sekutu. Jerman yang saat itu berperang dengan Entente, kemudian mengajak Utsmani yang memang masih punya masalah dengan tiga kekuatan itu. Lalu Jerman dan Utsmani bersatu melawan Entente. Utsmani masuk dalam pusaran perang besar pada November 1914. Sejarah kemudian mencatat, keputusan inilah yang melapangkan jalan Utsmani menuju kehancuran. Sempat menang di Gallipoli berkat seorang perwira bernama Mustafa Kemal, tapi selanjutnya Utsmani tidak kuasa menerima kekalahan demi kekalahan. Bersama Jerman, Utsmani pun menjadi pihak yang kalah pada perang besar. Kekalahan Utsmani itu merupakan bencana besar bagi kekhalifahan. Bukan berarti Utsmani tidak pernah kalah. Sejak 1699, Utsmani sering berperang dan mereka sering kalah. Tapi kekhalifahan masih bisa berdiri tegak. Namun setelah Perang Dunia Pertama, kondisinya sangat berbeda.
Nasibnya kemudian ditentukan oleh Eropa. Dalam rapat pada April 1920 di San Reno, Italia, Eropa membagi-bagi wilayah Utsmani. Inggris mendapat jatah Palestina, termasuk Transjordan dan Mesopotamia. Prancis mengambil Syria dan Lebanon. Mereka juga sepakat untuk membagi semua provinsi Utsmani di wilayah Arabia. Sementara itu, Anatolia Timur dibagi antara Armenia dan Kurdi. Anatolia Barat dan kota pelabuhan Smyrna, sekarang Izmir, dikuasai oleh Yunani. Utsmani juga tidak lagi menguasai jalur-jalur perairan ke Laut Hitam dan Mediterania. Kekuatan Utsmani di Anatolia hanya tersisa di daerah yang tidak dimaui siapapun, yaitu Bursa, Ankara, dan Samsun di perairan Laut Hitam. Kesepakatan Utsmani dengan sekutu pasca Perang Dunia Pertama adalah kesepakatan yang pahit. Tapi lagi-lagi, ia dipaksa menerima kenyataan bahwa mereka tidak punya pilihan lain kecuali bekerja sama dengan pemenang perang. Mereka mesti menyepakati perjanjian, meskipun isinya memberatkan, seperti pembagian wilayah oleh Eropa. Namun gerakan nasional Turki yang dipimpin Mustafa Kemal merubah jalannya permainan. Ia menyadari bahwa Utsmani sudah tidak mungkin lagi mengembalikan wilayah yang sudah lepas. Di sisi lain, mereka menolak segala persyaratan dalam perjanjian damai yang membebani Turki. Kemal dianggap pembangkang oleh Sultan dan diganjar hukuman mati. Tidak menggubris hukuman itu, pada 1922, Kemal justru membawa pasukannya dalam 3 pertempuran, melawan Armenia, Prancis, dan Yunani, untuk mengusir mereka dari wilayah Turki saat ini. Dan ia memenangkan ketiga pertempuran itu. Keberhasilan itu menjadikan Kemal sebagai pahlawan perang, lantas memiliki dukungan dan legitimasi yang besar dari masyarakat, dan berhasil menguasai politik dalam negeri. Kekhalifahan Utsmani dihapuskan pada 1 November 1922. Khalifah terakhir, Sultan Mehmed ke-6, meninggalkan bekas daerah kekuasaannya 16 hari berselang. Kemudian Majelis Agung Nasional Turki mendeklarasikan berdirinya Republik Turki pada 29 Oktober 1923 dengan Ankara sebagai ibu kotanya dan Mustafa Kemal sebagai presidennya. Pada 3 Maret 1924, Majelis Agung Nasional secara resmi membubarkan kekhalifahan Turki Utsmani. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Tolong tuliskan komen dan masukan teman-teman di kolom komentar. Dan jika ada koreksi atau pendapat yang berbeda, mari kita diskusikan juga di kolom komentar. Tolong share video ini, sehat selalu dan salam.